Kenapa sih anak muda sekarang bentar-bentar healing, bentar-bentar butuh healing? Oke, ketemu lagi sama saya membahas informasi receh, unfaedah, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di video kali ini gue akan coba bahas fenomena yang lagi hits nih belakangan ini ya. Apalagi kemarin gue sempat ngeliat di Twitter itu sempat trending juga. Ada salah satu mahasiswa yang dia curhat ya. Dia curhat di statusnya dan itu cukup menggemparkan dan mengagetkan kita semua gitu. Apa itu yang bakal kita bahas? Yaitu yang berkenaan dengan kata healing. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue akan perlihatkan dulu nih curhatan dia ya. Gue akan coba bacain ya curhatannya seperti apa. Jadi gini curhatannya ya teman-teman. Oke, gue anak 21 tahun dan nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dihujani materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah gak setuju, bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK ku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu karena mereka gak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Nah, kaget sih. Dia katanya butuh healing karena beban kuliah dia yang tugas dan hal-hal yang lain terkait dengan kuliah, dan enggak kira-kira healingnya itu nyampe 6 bulan. Gila. Nah, terkait dengan fenomena healing ini, jadi sebetulnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa belakangan ini muncul fenomena yang mana khususnya gitu anak-anak remaja sekarang mudah dan gampang banget buat bilang gue butuh healing nih, healing dulu gitu ya. Nah, ini apa sih penyebabnya? Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi fenomena seperti ini? Nah, dari beberapa sumber yang sudah saya rangkum, memang ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya fenomena healing ini gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana, harus kita tahu dulu nih sebetulnya apa sih itu healing itu ya. Definisi healing itu apa sih? Kok gampang banget gitu anak-anak sekarang bilang healing lah, bilang butuh healing dan lain-lain lah gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman, healing itu sendiri nggak sama loh dengan liburan gitu. Ini healing itu beda loh dengan liburan biasa, holiday gitu, jalan-jalan. Jadi heal itu atau healing itu artinya penyembuhan teman-teman, proses penyembuhan psikologi terhadap mental gitu, atau recovery mental yang bisa sembuh gitu ya dari trauma atau stres di masa sebelumnya. Jadi nanti output healingnya itu sendiri lebih ke penerimaan rasa emosi itu gitu. Jadi bukan kabur dari rasa emosinya gitu ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu loh makna atau arti dari healing itu sendiri ya. Nah, sekarang apa sih faktor-faktornya yang menyebabkan terjadi fenomena healing gitu? Oke, ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena seperti ini. Yang pertama adalah self diagnosis. Yang pertama, faktor self diagnosis itu sendiri lebih ke penilaian diri sendiri ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu terlalu mudah untuk menilai dirinya sendiri kalau mereka itu butuh healing gitu. Padahal ternyata sebetulnya dengan apa yang terjadi pada mereka itu belum tentu mereka itu butuh yang namanya healing gitu loh.
Nah, karena terlalu pedenya mereka itu menilai diri mereka sendiri, akhirnya ada yang namanya overthinking gitu ya. Jadi kekhawatiran yang mereka alami itu terlalu berlebihan gitu, karena ya mungkin bisa aja itu sebetulnya dalam kondisi normal gitu. Nah, jadi ini pun terjadi di generasi sekarang yang biasa dinamakan dengan quarter life crisis ya, yang biasanya di umuran 25 tahun lah, karena mereka ngelihat teman mereka, ngelihat sekeliling mereka, khususnya teman sebaya mereka itu udah nikah, teman mereka udah sukses, udah punya anak, udah mapan, sehingga timbul kekhawatiran yang berlebihan gitu, sehingga mengakibatkan itulah overthinking tadi. Oke, kemudian yang kedua, adanya strawberry generation. Ya, ini saya mengutip dari bukunya Renal Kasali. Strawberry generation ini lebih ke generasi yang lembek gitu ya, yang lunak. Kenapa lembek? Karena ada kecenderungan hasil dari didikan orang tuanya yang memang untuk generasi sekarang itu lebih sejahtera ya gitu untuk orang tuanya. Jadi mengakibatkan mereka memberi apapun yang anaknya mau gitu, memberikan segalanya apapun yang diminta sama anak gitu. Orang tua yang tidak memberikan hukuman kepada anaknya, terus memanjakan anak yang terlalu berlebihan gitu. Dia bilang anak papa mah paling cantik, anak papa mah paling ganteng, anak mama paling ganteng gitu, yang akhirnya timbul terlalu pede berlebihan kepada si anaknya itu tersebut. Ketika anak itu keluar dari lingkungan rumahnya gitu, ternyata di luar sana banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih pintar, yang akhirnya mereka merasa down. Yaitu mengakibatkan timbulnya strawberry generation tadi gitu, generasi yang dalam tanda kutip lembek manja. Dan yang ketiga yaitu narasi orang tua yang kurang berpengetahuan gitu. Jadi asumsi orang tua terhadap anaknya itu dirasa kurang tepat gitu. Contoh misalkan orang tuanya bilang anak saya mah anaknya mudian gitu. Nah, akhirnya kata mudian ini itu tertanam di anak tersebut sampai akhirnya nanti dewasa gitu. Dan si anak tersebut akan percaya gitu bahwa dia itu mudian gitu. Nah, ini kan agak nggak perlu juga gitu. Dengan istilah mudian itu jadi diinterpretasikan kalau dia itu memang mudian, padahal sebetulnya nggak bisa loh, nggak kayak gitu. Dan yang keempat yaitu lari dari kesulitan. Nah, ini nih yang menurut gue jadi alasan sebagian besar anak-anak muda sekarang bilang butuh healing, pengen healing dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya bukan butuh banget healing gitu, tapi memang mereka lebih ke lari dari masalah, lari dari kesulitan gitu ya. Seperti tadi, balik lagi ke yang status tadi, itu sebetulnya masalah kuliah, masalah banyak tugas itu sebetulnya sangat normal teman-teman, sangat normal. Namanya kuliah, ada masuk tugas, ngerjain tugas dan lain-lain, itu normal sebetulnya ya, dialami hampir seluruh mahasiswa yang memang sedang berkuliah. Nah, jadi itu sebetulnya bukan butuh banget mental health ya yang tadi dia bilang, tapi ini gua rasa lebih ke lari dari kesulitan yang sedang terjadi fenomena. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan berusaha bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.